teman-teman sebetulnya. Jadi di sini tuh sebenarnya aku mengalami permasalahan di tempatku kerja itu kan dia ada headset teman-teman ya. Di situ kan ada headset bawaan laptop gitu ya. Bawaan laptop yang itu kalau misalnya dijual secara terpisah itu mahal gitu ya. Headset mahal. Tetapi ternyata itu mengalami permasalahan ya. Pertama ya teman-teman ya, ketika sudah dipakai bertahun-tahun ya teman-teman ya. Permasalahan pertama itu muncul di bagian mikrofonnya itu udah mati. Oh ya, BTW aku sebelkan untuk headsetnya itu dia bisa pakai USB dan dia pakai Type C atau ya. Jadi koneksi kabelnya ke Type C atau USB sehingga dia bisa pakai virtual pakai software virtual untuk memanipulasi suaranya bro yang dihasilkan, dan itu nggak kaleng-kaleng untuk headsetnya bro, headset mahal. Ternyata permasalahan headset mahal pun juga dia bisa itu ya teman-teman ya, bisa ke kabelnya atau ke konektornya dia bisa keserang, dia bisa rusak just like that bro. Nah sehingga itu cukup mengganggu juga misalnya kita sedang melakukan editing video kayak gitu kan, tiba-tiba mati sendiri itu untuk headsetnya gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan alhasil wah nggak bisa kayak gitu terus, jadi kita coba untuk beli yang murah-murah aja deh di sini. Dan kebetulan ada yang sekitar 100 soalnya ini kalau pas kemarin sale itu 120, tapi aku dapat diskon dan lain sebagainya, ini di bawah 100.000 bro. Oke, ini adalah Fantech yang terbaru sebenarnya teman-teman, karena sebelumnya ada yang 52, tapi untuk yang saat ini di tahun ini 2024 dan ini bulan Juli ya, ini yang terbaru ada Haki 53 seperti itu. Sebenarnya di sini aku belinya online, tetapi di sini aku ambil langsung ke toko fisiknya bro. Karena di daerah Semarang juga. Oke, dan ya seperti ini untuk boxnya teman-teman ya. Dan aku nggak tahu kenapa kok ini untuk harga sekitar 100 ribuan kayak gitu dia pakai box kayak gini loh men. Jadi kayak headset yang mahal. Aku penasaran di sini untuk ini apakah kecil, biasanya kan kalau murah kan biasanya kecil gitu ya, karena di sini kan aku kan cukup besar kayak gitu, jadi biasanya aku cari yang headset yang besar kayak. Nah kira-kira nanti suaranya hasilnya kayak apa ya, ini kita masih unboxing box and review kali ini. Cuman di sini ya, teman-teman kalian bisa lihat ini fitur yang ditawarkan ini ada easy volume control, noise cancelling microphone bro. Ya, ini ada mikrofonnya ya. Dia bisa dual 3,5 TRS jack dan USB. Nah, kalau USB-nya itu untuk ini ya, teman-teman ya, untuk RGB. Cuman aku nggak terlalu srek sama RGB kayak ini yang lighting kayak gini, sehingga mungkin ini yang sangat cocok buatku ya, teman-teman ya. Jadi dipisah. Jadi untuk konektornya itu dipisah teman-teman. Jadi aku tidak perlu colokan ke PC untuk USB-nya. Jadi aku nggak perlu untuk ini ya lighting. Ini yang penting kalau aku itu headsetnya teman-teman, untuk masalah lighting kayak gini yang buat dilihat orang bagus kayak gitu. Aku nggak penting sih kalau untuk ini. Jadi lebih ke ininya seperti itu. Jadi kembali lagi ke fungsinya headset ya, untuk headset ya. Jadi untuk masalah ini biar kelihatan futuristik kayaknya nggak terlalu prefer ya untuk gue. Dan ini untuk yang lainnya teman-teman. Oke, kelihatan ya itu untuk technical spesifikasinya secara detail ya. Di sini kalau misalnya kalian nggak, ya walaupun di sini sudah ada ya, biasanya di websitenya itu ada teman-teman, tapi di sini aku tunjukkan secara detail tuh kayak gitu ya, seperti itu untuk detail dari spesifikasinya. Alright. Dan untuk yang ada di dalam boxnya itu ini teman-teman, nantinya ada flash, itu headsetnya, audio splitter ya, kita dapat splitter gratis dan user manual. Oke, langsung aja di sini kita buka. Dan jadi ini nanti tak bawa headsetnya aja, untuk boxnya ini tak taruh di rumah karena ini memang tak bawa sendiri, cuman modal sendiri. Oke, seperti ini kita. Nah ini dia, jadi ini di selotip kayak gini teman-teman untuk segel. Sebenarnya ini bukan sekali ya teman-teman, aku beli dari Fantech ya. Sebelumnya aku pernah beli untuk yang earphone tetapi ada mikrofonnya teman-teman ya, earphone tapi ada mikrofonnya, kita pernah bahas di sini juga. Dan itu kalau misalnya kita gunakan di Chromebook, misalnya digunakan di luar ruangan ya teman-teman ya, karena kalau di luar ruangan kan kalau bawa headset, jujur ya kalau aku sendiri ya, bawa headset yang kayak gini tuh kalau di luar ruangan itu kayak gimana gitu ya, jadi misalnya kayak jadi pusat perhatian itu kayaknya kurang oke sih teman-teman. Kalau aku ya, aku pakai yang earphone kayak gitu, jadi tidak terlalu jadi pusat perhatian. Nah seperti ini ya.
Oke, ini dia teman-teman. Jadi ini adalah headsetnya di bagian sini. Oke. Terus di sini, nah ini dia. Cuman di sini kalau kita bandingkan dengan beberapa headset yang udah kita pernah miliki sebelumnya kayak Digital Alliance yang dia harganya sampai 200-an ribu, yang sampai sekarang masih awet sekali teman-teman ya. Jadi awet. Dulu kita pernah bahas di channel sebelah yang di Rahmat Cyber. Dulu ya Digital Alien Titan itu masih, cuman memang untuk ear cup-nya yang sudah kita ganti. Suara yang dihasilkan dan lain sebagainya kita sudah coba itu oke teman-teman. Nah, dan sekarang kita coba ini nih, apakah nanti ini juga akan bagus dengan harga yang di bawah itu, karena ini yang cukup murahan teman-teman ya. Oke, spesifikasi kayak gini. Ini ada warranty, garansinya. Nah, jadi ini ada garansinya juga teman-teman, lumayan. Oh iya, berarti di sini. Nah, oke. Jadi kita sudah dapat ini, udah langsung masang ke sini nih. Oke, ini coba tak biasanya ya teman-teman ya, kalau aku beli kayak gini di suatu tempat ini, yang pertama kita cek ya seal box, sealnya ini. Oke, kalau ini udah di ini tuh aku takutnya udah pernah dipakai. Cuman karena ini udah di seal kayak gini, oke, ini masih baru teman-teman ya. Jadi tadi kan masih disegel. Nah, kita coba yang kedua nih. Kedua kita coba nah, biasanya kita coba cium baunya. Nah, di sini oke ya teman-teman ya. Jadi ini belum pernah dipakai. Nah, seperti ini teman-teman. Ternyata di bagian sini ya, kalau dibandingkan dengan Edifier yang punya aku ini, dia lebih dalam teman-teman. Cuman ini tidak terlalu dalam untuk bagian kupingnya ini teman-teman. Dan bentuknya ini benar-benar bulat, jadi tidak ini bulat seperti ini. Nah, hanya aja di sini untuk headset sekelas 100 ribuan oke sih ya, pas-pas aja sih, karena ini tidak terlalu berat juga. Artinya dia tidak terlalu apa ya, tidak terlalu solid lah ya. Berbeda kalau misalnya kita bandingkan dengan ini ya. Nah, ini yang tak pakai. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi, oke, dari segi beratnya pun juga udah kelihatan ya teman-teman. Cuman di sini kalau aku bandingkan sama yang Digital Alliance, tidak terlalu beda jauh ya, karena cukup ringan, sama-sama tidak terlalu berat. Dan di bagian sini sih lebih kayaknya sama sih teman-teman ya, di kedalamannya ini teman-teman. Yang penting di sini tuh ada ini ya, busanya ini, jadi untuk ngeblok suara. Nah, seperti itu teman-teman. Dan di bagian sini ini untuk bagian kontrolnya itu ada di bagian sini nih teman-teman. Jadi tidak inline di kabel, dia adanya di sini. Nah, ini dia untuk atur volume. Terus kayaknya cuman itu doang. Ini ada LR ya, buat ngatur volume doang di sini teman-teman. Dan ini untuk, ya ini dia, ini untuk kanunya mikrofonnya itu ternyata dia modelnya ini fleksibel ya teman-teman ya, dia bisa di kayak gini kan ya, seperti ini di dalamnya, cuman dibungkus kayak kabel di sini teman-teman tuh. Cuman ini dia tidak bisa, kayak tidak bisa dicopot ya. Oke, dia permanen teman-teman ya, di sini permanen. Hanya aja di sini ini tidak bisa di ini kan, biasanya kan kalau headset itu ada yang dia itu bisa diputar ke atas itu ya, jadi nanti mikrofonnya itu tidak ganggu kalau misalnya kita pas nggak pakai mikrofon. Cuman ya seperti ini sepertinya modelnya gini teman-teman kalau misalnya nggak dipakai. Cuma tidak terlalu panjang sih untuk mikrofonnya. Oke, dan di bagian atas ini kayak model dibungkus plastik ya, kayak plastik yang ada di kabel ini teman-teman. Jadi bukan besi ya materialnya. Oke sih. Jadi ya berbanding lurus dengan harga sih teman-teman ya. Jadi tak kira ini tuh dia kayak gini ya teman-teman. Oke ya, jelas ya teman-teman ya. Jadi ini plastik dan plastik dan di bagian sini untuk RGB-nya. Oh ya, kita akan coba nyalakan RGB-nya kali ya teman-teman ya. Di sini kita coba nyalakan pakai power bank deh, karena ini terpisah kan, biasanya dia nggak ada kontrolnya, kemungkinan ya cuman bisa nyala doang tuh kan. Oke ya, seperti ini teman-teman. Ini untuk RGB-nya ya, kita bisa pakai power bank. Oh, ternyata dia kelihatan di dalam men. Wow, tuh kalian lihat tuh di dalam tuh kelihatan, ini berarti ada lubang-lubangnya di dalam ini. Oke, ternyata wow kayak gini ya, dia langsung ya. Alright, dan warnanya merah teman-teman, merah merona. Oke sih.
Oke, dan untuk kabelnya di sini karena ketambahan ekstensi yang kalian bisa gunakan. Nah, ini ya. Jadi secara default dia itu pakai 3,5 mm, tetapi dia itu pisah langsung teman-teman. Jadi untuk audio mikrofon sama speakernya itu pisah. Nah, kalau misalnya kalian mau gunakan untuk smartphone kayak gitu ya, di sini kalian bisa pakai. Ini bukan splitter sih sebenarnya teman-teman ya. Jadi untuk join untuk menggabungkan. Oke, dan ini udah ada ininya tulisannya teman-teman nih. Kelihatan nggak ya? Di kamera tuh kelihatan kan? Nah, ini tuh autofocus teman-teman. Untuk ini Asus, aku pakai Asus Zenfone ini. Tuh autofocus ya. Ini ada ininya teman-teman ya. Tuh kalian lihat tuh, udah ada tandanya. Jadi kalian samakan saja untuk tandanya ini. Untuk yang merah itu biasa mic teman-teman. Untuk yang hijau itu biasanya speaker. Nah, kalau misalnya kalian mau gunakan untuk Chromebook juga sama teman-teman. Jadi ini sama ya, kalian pakai untuk ini, pakai ininya. Joiner ya, join untuk menggabungkan. Kalau split kan dia untuk membagi kan. Seperti itu, Bro. Nah, kalau untuk kabelnya di sini dia ada ini teman-teman ya. Di bagian sini kalian bisa lihat ini. Nah, ada intinya. Jadi biasanya kan yang paling rentan kabel itu putus kan di bagian sini nih. Karena saling ketekuk-tekuk di bagian sini. Tapi ini ada ini ya. Walaupun tidak terlalu kuat sih, tapi lumayan lah, lumayan teman-teman. Untuk kabelnya kabel-kabel biasa teman-teman ya. Di sini nggak ada pelapisnya. Jadi biasa aja kayak gini teman-teman, seperti ini. Alright, dan di bagian sini itu dia langsung misah teman-teman. Jadi setelah ini, jadi dari sini ke sini itu langsung bisa jadi 3. Oke, langsung bisa jadi 3. Dan di sini ternyata untuk yang bagian USB-nya itu kecil, tidak terlalu panjang ternyata teman-teman. Oke, oh enggak, sorry, enggak, bukan, panjangnya sama teman-teman. Cuman di bagian splitter tadi. Oke, enggak. Nah, seperti ini. Wow, lumayan panjang banget. Dan di sini oke, sejajar ya, teman-teman ya. Oh, ternyata pisahannya itu di bagian sini nih, jadi tidak terlalu tengah banget. Dan ini lumayan panjang, ini 2 meter kali ya. 2 meter ada ini. Kabelnya lumayan panjang, teman-teman. Jadi aman kalau misalnya kalian gunakan untuk jauh. Oke. Di sini kita akan coba hasil kali ya, hasil suara kali ya, teman-teman ya di sini. Mumpung di sini kita akan rekam secara langsung kan di sini. Oke, kita akan taruh ke PC deh, ke PC. Nah, ini sudah. Aku akan coba untuk tunjukkan pada kalian di sini record layarnya, Bro. Record layarnya biar kalian tahu di sini kita sedang lakukan apa. Oke. Nah, ini ya. Jadi di OBS Studio dan di sini kita akan coba tambahkan source baru di sini untuk audio inputnya. Ini kita coba cara langsung untuk mikrofonnya. Oke. Alright. Fantek ya. Oke. Seperti ini kita akan langsung di sini kita mikrofonnya di sini ini yang G4 itu punyaku. Di sini kita pakai yang Realtek, teman-teman. Oh, ternyata ini kedeteknya Realtek ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba lihat di sini. Ini yang ada di sini nih. Tes. Oh, kok belum masuk? Tes. Wah, ini kayaknya perlu di ini dulu teman-teman ya. Jadi ini nggak bisa langsung nih. Ini nggak bisa langsung ya teman-teman ya. Oke, nggak bisa langsung. Oh iya, ini belum tak atur mic in. Oke. Headphone. Oke, belum tak atur itunya. Sekarang kita akan coba nih. Nah, oke, tes. Wah, udah bisa. Dan sekarang kita akan matikan dulu untuk input dari ini teman-teman. Ya, dari hiket ini ya. Kita matikan dulu inputnya. Nah, kita ganti ke Oke, alright, kalian bisa lihat di layar. Nah, itu ya. Dan sekarang kita akan hilangkan. Nah, ini untuk yang punyaku ya, teman-teman, yang biasa kita gunakan untuk rekaman. Dan sekarang di sini kita ganti menggunakan wow. Ternyata cukup besar teman-teman di sini. Enggak nyangka ya. Cuman di sini untuk speakernya ini sepertinya tidak terlalu ini total ya. Berbeda sekali dengan ini teman-teman, karena ini memang ini cukup dalam di bagian sini sehingga ini bisa ngeblok suara yang dari luar. Cuman kalau untuk yang ini karena lebih pendek di bagian ininya, earcupnya, sehingga itu suara-suara yang dari luar itu dia masih bisa masuk gitu ya teman-teman. Seperti itu sih. Udah cukup bagus.
Dan ini adalah hasil suara langsung ketika kalian itu mendengarkan menggunakan mic ini teman-teman ya. Ini kita pakai mic ini ya. Nih lihat, ini tuh walaupun untuk ininya mic-nya itu dia itu teman ya, dia itu omnidirectional gitu ya. Jadi kita nggak perlu masalah ini harus dia itu pas gitu ya, enggak. Jadi berbeda dengan ini. Kalau untuk yang uh, biasa aku gunakan untuk rekaman ini, yang ini itu tuh dia unidirectional gitu ya. Jadi kayak itu, jadi suara yang diambil itu menjadi lebih jelas ketika dekat gitu ya teman-teman. Cuman kalau untuk yang ini itu kan ini omni, jadi suara-suara yang di sekitar pun juga dia bisa masuk gitu ya teman-teman. Seperti itu sih. Cuma kalau misalnya kita rekaman di studio yang tidak terlalu kedap suara, yang paling enak ya ini teman-teman ya. Jadi unidirectional, jadi ini sesuai dengan mulut kita ya, dari arah mulut kita yang kuat itu ya. Dan suara-suara yang lain itu diabaikan atau kecil. Gitu sih teman-teman ya. Ini ini aku kalau untuk masalah ini itu sebenarnya kalau aku bandingkan sama Digital Alliance Titan yang aku miliki, tapi ya kalau ring harganya memang lebih mahal sih ya, wajar, itu lebih enak ya. Ini yang aku miliki aja ya, pernah aku pakai. Memang kita bisa merasakan perbedaan. Ini tidak blok suara tempat saya ya, nggak bisa. Karena nggak bisa teman-teman. Kalau misalnya kita pakai yang kayak gini, ini bisa loh teman-teman ya, jadi bisa mengurangi kebisingan. Cuman kalau untuk bagian suara nih, kita akan coba mendengarkan sound effect-nya repeated. Oke, tapi untuk masalah suara, untuk ini soundnya kan kita akan coba pakai, kita akan coba, ini kan ada untuk volume ya. Oke, ternyata volumenya itu kita bisa maksimalkan. Oke, benar. Jadi itu tuh berbeda teman-teman. Jadi yang ada di volume, pengaturan volume yang ada di headset itu berbeda. Ketika kita coba untuk mainkan yang ada di headset itu, ternyata dia tidak mempengaruhi yang ada di komputer. Jadi yang di sini tidak bergeser, sehingga di sini aku saran untuk apa yang set itu kalian nyalakan saja, nyalakan separuh kali ya, separuh agak lebih gitu ya teman. Jadi jangan terlalu pol juga, jangan terlalu pelan. Nah nanti kalian mainkan yang ada di komputer. Dan dari segi suaranya ini oke ya. Jadi sini aku tidak terlalu audio update. Di sini ini kayak ya ibaratkan aku kuping awam, kuping. Ini ternyata suaranya yang dihasilkan yang untuk speakernya itu udah memenuhi teman-teman kuping awamku gitu ya. Jadi ini udah bagus banget ini teman-teman. Bagus. Jadi tidak sekedar bunyi teman-teman. Crispy. Bassnya tidak terlalu kuat dan aku suka. Jadi aku tidak terlalu suka bass yang kuat itu. Jadi pas-pasan ini untuk bassnya pas. Secara keseluruhan untuk audionya crispy teman-teman ya. Jadi sesuai dengan audio yang kita dapatkan. Dan karena di sini tuh modelnya ini berbeda dengan earphone, sehingga hasil yang kita dapatkan itu menjadi lebih bagus ya, terisolasi macet. Jadi terisolasi di sini ya, ear cup-nya ini teman-teman. Jadi kita bisa menjadi lebih fokus untuk mendengarkan suaranya bro. Oke, kita udah dengarkan dan bagus. Kalau misalnya dari kita nilai dari 1 sampai 10, di sini kita kasih nilai 8 teman-teman. Karena ini udah bagus menurutku teman-teman ya, dari segi budget ya, dari segi budget sudah masuk, bagus, murah dan nggak terlalu mahal juga. Jadi kita bisa gunakan untuk pengganti ini tadi headset yang mahal. Past reference. Nah kita ulangi dulu teman-teman ya. Jadi pas kita alihkan ke kamera ini yang posisinya seperti ini tuh dia masih menggunakan audio untuk ini ya, audio si Hikit ini. Dan sekarang sudah tak matikan semua. Nah ini dia. Jadi ini suara langsung dari si Vantek ya. Nah kira-kira seperti ini teman-teman ya untuk suara audionya langsung. Oke. Seperti itu. Dan sekaligus di sini kita langsung tutup aja untuk pembahasan kali ini teman-teman ya. Pembahasan tentang si Vantek HQ53 overall untuk speakernya. Untuk mikrofonnya aku belum tak dengarkan. Nanti untuk kesimpulannya kita dalam bentuk teks ya. Dan untuk speakernya oke teman-teman, dan ternyata ini ketika kita pakai di kuping nyaman, oke teman-teman, walaupun tidak seperti yang headset yang mahal atau headsetku ya sebelumnya yang Titans gitu ya, atau headset yang rusak. Headset mahal yang rusak yang dia sama-sama sudah bisa ngeblok suara dari luar. Kalau ini dia tidak terlalu ngeblok suara, cuman udah berkurang. Berbeda kalau misalnya kita pakai earphone ya. Kalau earphone kan benar-benar suara-suara dari luar masih bisa. Kalau ini udah bisa keblok sedikit sih, cuman untuk audionya bagus teman-teman. Untuk speakernya di sini bagus. Bassnya tidak terlalu kuat, tetapi aku suka itu. Terus suaranya crispy, oke, crispy teman-teman.
Jadi ini kayak ya sudah mendekati yang Titan teman-teman. Titan Plus punya aku bagus, tinggal mikrofonnya aja kalian aku dengarkan dulu, aku dengarkan, dan kita akan tutup pembahasan kali ini kira-kira seperti itu teman-teman. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ah oh iya, di sini ya tentunya. Wow, mantap sih, 100.000 men. Tuh, ininya bener-bener elastis. Mantap sih. Oke, cukup ringan. Setelah ini kita pakai beberapa jam, ternyata di sini untuk headset Fantech Plus HG53 ini ternyata membuat kuping agak sakit sih tuh. Nah, hal itu dikarenakan di sini kalau kalian lihat, ini tuh untuk ear cup-nya itu dia tidak terlalu dalam, sehingga di sini langsung notok ke sini nih. Jadi seakan-akan itu nggak ada bantalannya ini bro, sehingga di sini ketika kita pakai dalam jangka waktu yang lama itu akan sakit. Nah, itu adalah sesuatu yang kita temukan ketika kita itu udah mencobanya secara langsung dalam beberapa jam. Seperti ini menggantikan headset yang ini. Nah, ini dia, ini headset yang bermasalah. Ya, mau gimana lagi ya di sini ya. Padahal di sini kalau kalian lihat ini brand. Ya, untuk kabelnya sudah tidak diragukan lagi ya, seperti ini nih. Nah, ini kabelnya teman-teman ya, pengkabelannya tuh. Nah, ini dia seperti ini, bro. Nah, tetapi ya mau gimana lagi ya? Karena memang gini. Ini kalau kalian lihat di sini jelas ya perbedaannya bro. Ini sangat beda banget. Ini cuman secuil kayak gini, segini teman-teman. Dan untuk ini tuh dia segini loh. Tuh perbedaannya kedua ini, dan jelas kalau masalah nyaman atau tidaknya jelas ini nyaman banget teman-teman. Ini nyaman banget. Cuman aku belum tahu bagaimana caranya memperbaiki hal ini ketika terjadi permasalahan ini itu bagaimana gitu ya. Ketika ini copot-copot tadi ya itu jadi mati-mati kayak gitu untuk headsetnya kayak gitu. Mungkin buat yang sudah yang jago di bidang ini mungkin tahu ya bagaimana cara memperbaiki hal ini. Yang aku sendiri aku masih jujur aja aku nggak tahu. Yang jelas di sini langsung kita ganti aja, di sini kita ganti dengan yang ya sudah yang murah, kita beli yang murah kayak gini bro. Untuk ini Fantech Flash HG53, dan ini seri terbaru ya teman-teman ya, dan ini bisa digunakan untuk gaming mobile ya. Sebenarnya aku pengen buat ini jadi kayak tulisan gitu ya, jadi kesimpulan di akhir, tetapi kayaknya setelah aku menemukan ini tadi sebaiknya kita rekam aja deh ya, kayak gitu kita rekam secara manual di sini pakai kamera langsung. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau kalian lihat di bagian promosinya, oke, memang kayak gini teman-teman. Dan ya itu tadi yang kita temukan ya. Jadi ya, tapi nggak masalah karena itu untuk dari segi suaranya bagus banget, dan itu kayak headset 200 ribuan ke atas. Seperti itu. Cuman minusnya di bagian earcupnya itu tadi, karena earcupnya kurang dalam gitu ya. Earcupnya kurang dalam sehingga dari mungkin apakah ini karena telinga saya yang agak besar mungkin kali ya. Kalau untuk yang mungkin kepala yang kecil kayak gitu mungkin tidak terlalu berefek ya. Cuman kalau saya di sini untuk headset ini di telinga saya itu langsung notok ke sini teman-teman. Jadi kalau lama kelamaan itu agak sakit juga gitu ya. Jadi aku tadi ngangkalin pakai ini sih, pakai ini agak lebih nyaman. Ini tak sumpel kayak gini, cuman agak mengurangi hasil speakernya, walaupun itu udah cukup terdengar bagus gitu ya teman-teman. Crispy banget di sini, enak banget teman-teman. Jadi kayak ada filternya gitu loh, seperti itu. Dan untuk masalah mic-nya ya, untuk masalah mic sudah aku ya sebenarnya tadi udah aku coba cek. Ternyata di sini itu ada noise ya teman-teman ya, sedikit noise teman-teman. Cuman kalau kalian tuh pakai OBS, kita bisa pakai filtering seperti yang tak bilang tadi. Atasi kalau di OBS ya, di sini kita bisa kasih filter. Nah, di sini biasanya dipakai ini, kita kasih filter, kita bisa kasih noise suppression. Nah, di sini kalian bisa pilih yang low CPU usage yang ada di sini nih, atau yang
good quality. Nah di sini kita pakai resource dari CPU lebih banyak ya kalau misalnya kita pakai RN noise ini. Cuman ini cukup bisa mengurangi noise-nya teman-teman ya, oke. Jadi tidak terlalu masalah sih. Yang penting untuk hasil ini sih, hasil rekamannya ternyata bagus ya. Gitu bro. Dan kalau untuk performa ketika kalian mau gunakan untuk gaming, kalau digunakan untuk gaming ini nggak tak pakai ya untuk ininya RGB-nya. Kalau untuk gaming saya rasa ini udah bagus banget untuk mic-nya teman-teman, jelas. Mic-nya udah cukup jelas teman-teman, karena apa? Karena di sini tuh lentur teman-teman ya. Ini lentur teman-teman. Jadi nggak, kalau misalnya kalian udah atur seperti ini, dia itu nggak balik tuh kan kayak gini ya. Jadi ini udah kayak gini, kayak fix, sehingga itu nyaman teman-teman. Jadi nggak balik, nggak melempem gitu ya. Nggak melempem. Jadi ini kalau kayak gini udah kayak gini, sehingga ini nanti bisa nempel ke, dan ketika aku pakai, padahal ini tuh dia mic-nya kecil ya, kelihatan kecil. Ketika kita pakai itu ternyata dia lebih, wah mantap teman-teman. Itu bisa sampai hampir udah sampai dekat bibir gitu teman-teman. Bener-bener ya, dekat bibir dengan mulut kita, sehingga ketika kita bicara, karena ini omnidirectional juga, itu akan lebih bagus teman-teman. Seperti itu sih ya, akan lebih terdengar jelas sekali gitu ya, karena memang ini dekat dengan mulut, sehingga kalau untuk masalah gaming ini oke lah ya, centang teman-teman ya. Untuk gaming oke, alright. Untuk harga yang sangat ekonomis 100 ribuan dapat diskon. Ya, efek pencahayaan dan lain sebagainya di, wah ini ya, ini keren sih, ini melebihi. Dan yang memang tidak tercantum di sini yaitu tadi ya, karena memang ini earcapnya kecil tadi. Oke teman-teman, jadi ya ini ya 130 dan bervariasi di marketplace, tapi naik turunnya segitu. Mantap sih, mantap. Oke, sekian kesimpulan kali ini, dan semoga ini bermanfaat buat kalian untuk review kita secara langsung. Jadi memang ya segini kayak gini teman-teman, kita branding apapun, kita tidak persiapan dan lain sebagainya. Kalau kalian pengen lihat spesifikasi secara detail di sini yang tidak kita bahas tadi, kalian bisa langsung masuk ke sini nih, websitenya Fantech tinggal flash di 53. Ini tidak sponsor sama sekali. Oke, dan kalian bisa lihat di sini sih untuk spesifikasi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.